"Halo Mas Gagah," begitu. Suaminya langsung, kaget, senang. Atau suami pada istrinya, "Halo adik manis." Istrinya langsung mengambil kaca, "Apa betul saya manis?" Nah, saking senangnya. Dan itu Bapak Ibu, mohon maaf kepada adik-adik yang belum bersuami atau belum beristri, ini wilayah dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Salam pesantren inovatif. Salam santri hebat. Baik, para santri putri, santri putra, mahasiswa, mahasiswi, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun saja yang kembali bisa bergabung dengan kita di channel ini, yaitu episode selanjutnya, saya lupa urutannya, episode selanjutnya tentang better life, kehidupan yang lebih baik, better life. Karena tidak ada orang yang ingin hidupnya menurun, lebih buruk, lebih buruk. Jangankan menurun, sama saja orang tidak mau. Semua orang pasti ingin hidup yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, meningkat. Better, lebih baik, meningkat. Nama lainnya apa? Progresif, semakin meningkat. Yang akan kita bahas kali ini adalah suatu senjata ampuh, suatu senjata hebat yang diberikan Allah kepada semua umat manusia. Sudah tahu kan apa senjata ampuh itu? Sudah saya sebutkan di judulnya. Di judul, tidak ada ya. Senjata ampuh yang diberikan Allah itu adalah mulut. Mulut ini, ya, mulut. Bahasa Indonesianya mulut. Bahasa Arabnya lisan. Bahasa Inggrisnya mouth. Mulut ini tadi sudah saya bahas bahwa ini senjata ampuh. Sebagaimana senjata tentu sangat berguna. Bisa berguna, namanya senjata ya bisa merugikan. Seperti apa? Pisau. Kalau pisau itu berguna untuk mempertahankan diri kita, bisa juga dipakai orang untuk menyerang atau melukai kita. Sama dengan mulut. Mulut ini bisa digunakan untuk hal berguna, tapi bisa digunakan untuk hal yang merugikan diri sendiri dan juga tentunya orang lain. Yang berguna banyak, setingkat bukan hanya lokal, setingkat nasional ya. Tahu siapa Presiden Indonesia pertama? Yaitu Insinyur Soekarno. Terkenal juga dengan julukannya, bukan hanya presiden pertama, yaitu seorang proklamator. Dia yang memproklamasikan, yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Tahu apa julukannya untuk dia? Dia terkenal sebagai orator ulung. Seorang yang sering berpidato, cakap berpidato, pandai berpidato, tapi juga ulung. Kalau dia sekali berpidato, mampu menghipnotis, mampu mensihir orang banyak, mampu membangkitkan semangat orang banyak. Di lapangan beribu-ribu orang itu dengar suaranya Bung Karno,
mereka menjadi semangat. Mereka menjadi berani walaupun asalnya takut. Itulah kemampuan lisan yang dimiliki oleh Soekarno. Sekarang mudah caranya, tinggal di browsing di YouTube, coba semua pemirsa lihat dan dengarkan bagaimana menggema, bagaimana dahsyatnya suara Bung Karno. Browsing di YouTube coba, banyak di situ di dipasang dokumen pidatonya Bung Karno. Yang lain apa ya? Yang lain selain Bung Karno, ya saya kira tidak usah banyak-banyak, dua saja ya, dua saja. Tiga biar komplit. Tiga yang kedua adalah Bung Tomo. Bung Tomo. Bung Tomo itu pahlawan dari mana? Surabaya. Surabaya, seorang pejuang yang berdasarkan penyiar Radio Republik Indonesia RRI. Waktu itu belum ada TVRI, belum ada televisi, hanya ada RRI. Bung Tomo ini suaranya saya masih ingat, kalau beliau berpidato di radio itu bulu kuduk jadi merinding. Karena suaranya sangat lantang dan berwibawa. Apalagi kalau dibarengi dengan takbir lafaz Allahu Akbar. Terkenal itu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia salah satu, diakui oleh semua kalangan, salah satu orang yang mengobarkan semangat para pejuang di Surabaya, kota Surabaya. Kebetulan dekat dengan saya, kota Surabaya, sehingga timbullah peristiwa Hari Pahlawan Nasional. Tanggal berapa Hari Pahlawan Nasional? Tanggal 10 Juli. Salah, 10 Juli. Yang betul adalah 10 Agustus. Salah juga. Salah. 10 November itu Hari Pahlawan. Pemerakarsanya adalah Bung Tomo. Dengan senjata lisannya mampu mengobarkan semangat orang menjadi tidak takut mati. Menjadi berani dengan senjata lisannya saja. Bahkan dalam sejarah tercatat jenderal terkenal dari Inggris ya, yang dia melanglang buana tak terkalahkan di mana-mana. Inggris kan banyak menjajah negara lain waktu itu, di Afrika, di Asia, di Korea. Ketika di Surabaya, Jenderal A.S. Malabi ini tewas karena semangat dari arek-arek Surabaya yang dikobarkan dengan senjata lisan dari Bung Tomo. Itu begitu dahsyatnya namanya lisan ini, para pemirsa sekalian. Yang tiga ya, janji saya tiga. Tiga yaitu pahlawan nasional juga. Dia tidak berapi-api, suaranya tidak lantang, tapi suaranya kuat, berdiplomasi hebat, yang mampu mengalahkan diplomasi yang datang dari musuh-musuh negara Belanda, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Orangnya kecil, kurus, pendek, tapi dia memiliki senjata yang ampuh. Apa itu? Yaitu lisan. Lisan Agus Salim sangat ampuh sehingga mampu mengalahkan utusan dari negara-negara lain, dari musuh, di meja diplomasi. Dan kita tahu perjuangan di meja diplomasi ini tidak kalah pentingnya dengan perjuangan di medan perang. Saya masih ingat cerita tentang Agus Salim ketika dengan PD dan beraninya dia tampil di forum internasional PBB. Tentu banyak kepala negara yang lain,
kepala negara terhormat dari negara-negara lain atau utusan-utusan terhormat dari negara lain. Ki Haji Agus Salim tampil di podium di Majelis PBB itu dengan menyalakan rokok asli Indonesia, rokok kretek ya. Kalau asli Indonesia rokok kretek yang digulung dengan daun jagung. Daun jagung. Kalau di negara barat kan tidak mengenal rempah-rempah, tidak punya cengkeh. Jadi rokoknya rokok putih, tidak ada kreteknya. Jadi tembakau saja. Kalau Indonesia punya cengkeh sehingga rokoknya dicampur cengkeh yang dipakai oleh Agus Salim dalam forum PBB. Jadi sebelum pidato beliau menyalakan rokok. Ketika rokok sudah dinyalakan, maka kita tahu kan di foto dia tampil naik ke atas podium. Kita tahu kan di foto-foto bagaimana profil dan wajahnya beliau, Ki Haji Agus Salim, orangnya pendek, kecil. Salim, tapi dia kebetulan sama dengan saya, punya janggut. Haji Agus Salim punya janggut, sama dengan saya, punya janggut. Ketika punya janggut, seperti kita tahu semua, negara barat kan tidak mau pakai janggut. Biasanya dia dicukur klimis, janggut tidak ada, kumis juga tidak ada. Di negara barat begitu, sampai sekarang masih begitu ya, masih begitu. Kalau Ki Haji Agus Salim itu memakai janggut sama dengan saya. Umat Islam memang oleh Rasulullah dianjurkan memelihara janggut. Beliau ketika naik ke atas panggung, bagi orang barat ini orang kecil, negara baru, tidak maju, dia naik, orangnya juga kurus, berjanggut. Maka setengah menyinggung, orang-orang itu yang ada di bawah, tokoh-tokoh dari negara lain, membunyikan suara seperti kambing. Jadi embe begitu kata mereka menyinggung Ki Haji Agus Salim. Embe untuk menyinggung janggut yang dipakai oleh Agus Salim. Agus Salim saking pandainya, dia tidak marah. Tidak minder juga. Minder karena dia merasa tidak sama dengan negara orang lain. Tidak, dia juga tidak marah. Dia memakai cara diplomasi yang sangat bagus. Apa? Dia langsung panggil petugas keamanan. Petugas keamanan tentu pakai bahasa Inggris ya, karena Ki Haji Agus Salim kan menguasai 6 bahasa. Kalau tidak salah saya sekitar 6 bahasa. Jadi pakai bahasa Inggris dia bisa. Ya, tapi saya pakai bahasa Indonesia. Dialognya Ki Haji Agus Salim dengan petugas keamanan PBB pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya terjemahkan bahasa Indonesia? Karena takut para pemirsa nanti tidak mengerti, tidak paham. Jadi pakai bahasa Indonesia. Pemirsa tidak paham, saya tambah tidak paham. Bapak keamanan, ruangan ini ruangan terhormat hanya untuk manusia. Jadi kalau ada kambing-kambing ini, tolong ditangkap, dibawa keluar, seret keluar dari ruangan ini. Itu perkataan Agus Salim. Jadi ketika mendengar itu langsung yang berbicara suara embe tadi tutup mulutnya, menjadi malu dan kalah. Itulah kekuatan, kesaktian, kehebatan senjata lisan mulut yang ada di pahlawan nasional Kiai Haji Agus Salim. 3 saja cukup. Itulah 3 hal yang menjadi bukti bahwa lisan itu sangat berguna, powerful, sangat kuat. Tokoh nasional, tokoh internasional saya kira bisa dicari sendiri banyak ya, biar tidak terlalu banyak contoh, cukup 3 saja. Bahwa lisan itu sangat berguna. Tapi sebaliknya, dia juga bisa
berakibat buruk, melukai pada orang lain maupun pada diri kita. Saya kutip sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimah al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang lain dari gangguan tangan dan gangguan lisannya. Rasulullah mensabdakan dua, tangan dan lisan. Tapi saya memakai sekarang fokus kepada lisan saja. Karena kalau tangan bisa melukai, menyakiti orang. Memukul, menampar, mencubit, mentinju, membonggem. Tapi hanya jangkauan dekat saja. Mungkin berapa? 1 meter ya, paling jauh itu. Atau mungkin paling jauh bisa sampai 10 meter tapi didatangi. Ketika kita marah kepada orang, kita datangi dia, kemudian kita pukul. Paling jauh 10 meter. Lebih dari itu kalau lebih jauh misalnya berapa? 1 kilo tidak bisa kita sakiti. Apalagi setengah kilo saja tidak bisa, apalagi 1 kilo. Tapi kalau mulut, para pemirsa sekalian, kalau mulut ini bisa powerful, bisa menyakiti banyak orang. Dalam jarak dekat tentu bisa. Kita marahi dia. Kita sindir dia. Kita sakiti hatinya dengan mulut. Dalam jarak dekat. Dalam jarak jauh bisa. Bukan hanya setengah kilo, 1 kilo, bahkan tak terkira jauhnya bisa kita sakiti dengan mulut ini. Apalagi sekarang teknologi komunikasi sudah sedemikian canggih. Kita bisa menyakiti orang yang jauh, ratusan kilometer dari kita dengan pakai headphone sekarang. Sudah ada telepon. Ya, telepon. Sudah bisa. Kalau dulu bisa juga walaupun belum ada telepon. Dengan pakai apa? Dengan pakai lewat orang, utusan, atau lewat tulisan. Utusan, atau lewat tulisan. Makanya hal yang merugikan dan bisa disampaikan lewat orang lain itu salah satu dosanya dalam Islam adalah ghibah. Ghibah yaitu membicarakan keburukan, kejelekan orang lain kepada orang lain, itu ghibah. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bukan persis Indonesia, ngerumpi, ngerasani bahasa Jawanya, arasanan bahasa Maduranya. Siapa? Sekarang sudah tahu kan bahwa mulut ini yang karunia Allah ini bisa bermanfaat, bisa merugikan. Siapa yang bisa disakiti oleh mulut ini? Yang pertama, walaupun tadi kita bahas bahwa mulut bisa melukai siapa saja, dekat maupun jauh. Sekarang yang paling mudah, paling gampang adalah menyakiti orang yang dekat dengan kita. Siapa yang paling dekat? Ya, kalau bapak yang paling dekat ya istri. Kalau istri yang paling dekat yang bisa dilukai oleh mulutnya adalah suami. Kalau kakak bisa melukai adik, kalau adik bisa melukai kakak, kalau anak bisa melukai perasaan ibu bapak bisa melukai perasaan anak. Tetangga dekat, paman, bibi, semuanya yang dekat-dekat itu bisa kita lukai dengan mulut kita. Sampai demikian pentingnya Allah sendiri, Allah langsung menyatakan wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Allah berfirman langsung, jangan kamu sampai mengatakan uff. Uff bahasa Arabnya, bahasa di Indonesia apa ya? Bah,
Loh, bukan menyakiti pada orang tua kita, bapak dan ibu kita, tidak boleh. Itu menyakiti perasaan pada bapak dan ibu. Langsung Allah yang mengatakan. Mengatakan begitu tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan sampai membentak kepada orang tua. Orang tua. Tentu bisa dikiaskan, disamakan hal-hal yang yang sama-sama dekat. Selain orang tua apa? Nenek, kakek, paman, bibi, om, tante. Tidak boleh kita sakiti dengan mulut. Kita berkata yang sopan. Kalau suami pada istri. Kalau istri pada suami. Kan lucu. Seorang suami yang berkata kasar kepada istrinya. Ya. Misalnya apa? Dek, masa kamu masak cuma ini saja? Belanjanya sudah saya kasih banyak, masak-masaknya cuma ikan asin. Gak mau saya makan. Kan menyakiti istri. Tapi herannya suami begitu ketika datang tamu apa sales ya sales datang dia berkata kasar pada istrinya tadi. Ketika datang sales langsung berubah sopan, apalagi bapak-bapak kalau salesnya adalah cewek cantik. Oh iya, Mbak. Jualan apa? Ayo, ayo, saya mau lihat. Berubah. Bapak tadi langsung berubah sopan. Padahal pada istrinya tadi kasar menyakitkan. Biar simbang dibalik sekarang. Seorang istri. Ya, seorang istri. Berkata kasar kepada suaminya. Nyelekit bahasa Jawanya. Menyakitkan kepada suaminya. Dia berkata, Pak, belanja cuma 50.000, zaman sekarang dapat apa? Cabai mahal, bawang mahal, ikan mahal. Uang 50.000 kok minta enak. 50.000 ya cukup ini, untung ada ikannya. Kalau tidak mau makan masakan saya sudah. Mana, tidak usah dimakan. Nah, itu perkataan kasar seorang istri kepada suami. Masalah sepele, masalah menu makanan saja. Tapi coba yang aneh ketika datang apa tadi tamu ke rumah yang ditempati suami istri tadi, tamunya bisa saja tukang catat token listrik, nomor kilometer listrik, istri yang marah kasar pada suaminya tadi langsung berubah. Oh, ya mau catat kilometer listrik. Ayo ini ada sudah disiapkan. Ayo silahkan. Aduh, kok wangi ini dari mana bapaknya? Nah, itu kan langsung berubah. Masya Allah. Itulah kekeliruan pengetrapan. Bukan kekeliruan pengetrapan, keliru semua. Pada suaminya keliru, kepada orang lain juga keliru. Gitu. Seharusnya berkata sopan juga, baik kepada suami maupun kepada orang lain. Perkataan kasar atau perkataan keras ini terdiri dari dua hal. Apa yang kasar dan keras? Yang pertama, intonasi atau nada bicaranya. Nada bicaranya keras. Kamu, pergi sana. Itu intonasinya tinggi, keras. Yang kedua adalah selain keras intonasi atau nada bicaranya, yang keras adalah diksi atau pilihan katanya. Pilihan katanya harus bisa saja intonasinya lemah, tapi diksi atau pilihan katanya keras. Contohnya, kita berkata lemah, lembut,
intonasinya kepada orang lain yang mau kita sakiti. Misalnya adik-adik, monyet hitam, jangan terlambat lagi ya. Kan diksinya menyakitkan walaupun intonasinya lemah. Jadi dua hal itu para pemirsa sekalian. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mas semua, dua itu yang harus kita perhalus untuk tidak membuat orang lain sakit. Apanya? Yaitu diksinya dan intonasinya. Tidak kurang-kurang contoh orang yang berakhlak mulia yaitu Rasulullah. Rasulullah diksi dan intonasinya lemah lembut. Beliau punya istri tercinta, semua istri beliau tercinta, tapi dia menyebut kepada salah satu istrinya dengan julukan yang membuat dia senang dan bangga. Apa? Yaitu Aisyah. Dia panggil Humairo. Ya Humairo, wahai istriku yang kemerah-merahan. Dalam sirah Nabawi diterangkan bahwa Aisyah itu pipinya bersemu merah. Bukan bersemu merah karena lipstik, bukan karena bedak, tapi asli Humairo bersemu merah. Jadi beliau panggil ya Humairo, wahai istriku yang kemerah-merahan. Aisyah sangat senang seperti itu. Tidak dipanggil biasa, dipanggil Aisyah, tidak, dia panggil Humairo. Itu contoh Rasulullah. Ini bisa dipakai oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau sudah selesai episode ini, nanti langsung dipakai kepada istrinya, jangan dipanggil namanya Mas, jangan begitu. Atau kalau namanya Toyib, jangan begitu. Panggil dengan pilih diksi kosakata yang membuat dia senang. Apa? Wahai tampan, halo Mas Gagah, begitu. Suaminya langsung kaget senang. Atau suami pada istrinya, halo adik manis. Nah, istrinya langsung mengambil kaca. Apa betul saya manis? Nah, saking senangnya. Dan itu Bapak Ibu, mohon maaf kepada adik-adik yang belum bersuami atau belum beristri. Ini wilayah dewasa. Itu gratis, tidak perlu biaya, cukup memakai mulut saja. Itu membuat suami senang, istri senang. Beda dengan membelikan baju baru, tas baru, perlu biaya ratusan ribu atau mungkin sejuta lebih. Tapi cukup dengan mulut, gratis dan membuat dia senang. Itu contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah lagi kepada orang terdekat menantunya yaitu Ali. Ali ketika bertengkar dengan istrinya yaitu Fatimah, dia itu tidur di masjid. Kita tahu masjid zaman dahulu belum ada keramik lantai ya, debu biasa, pasir. Maka Ali tidur di lantai masjid yang berdebu, dipanggil Abat Turok, bapak debu. Ali mengungkapkan setelah itu, itulah julukan yang paling saya cintai, kata Ali. Jadi berkata manis bukan hanya suami kepada istri atau istri kepada suami, kepada semua yang dekat-dekat. Bukan hanya dekat, yang jauh, semua orang yang berkaitan dengan kita. Kepada menantu kepada mertua, guru kepada murid, murid kepada guru, tetangga kanan kiri, ya kita ucapkan kata yang lemah lembut, bukan yang keras, yang menyakitkan, yang nyelkit, kata orang Jawa. Kebetulan yang saya tahu di Madura dan di Jawa ini ada tingkatan bahasa-bahasa. Ada 3 tingkatan, terendah, menengah, dan paling tinggi. Kalau Madura terendah itu nama Jaiyah, paling rendah.
Yang menengah itu besah, besah, besah. Yang paling tinggi adalah lupa saya. Pokoknya yang pasti 3 tingkatan dalam bahasa Madura. Tingkatan yang paling tinggi istilahnya saya lupa. Yang paling tinggi. Kalau bahasa Jawa sama dengan Madura, karena memang bertetangga dan dekat. Paling bawah saya ingat bahasa paling bawah namanya nguku. Nguku paling bawah, paling rendah. Yang penengah adalah kromo, kromo yang menengah. Yang paling tinggi adalah kromo inggil, kromo inggil. Maka karena mengenal tingkatan bahasa, kita gunakan bahasa yang sopan dan lemah lembut, tidak menyakiti orang lain. Kalau bisa ya pakai yang atas tadi, kromo. Atau kalau perlu pakai kromo inggil. Jadi kalau kepada Bapak bukan kon bahasa Jawanya, bukan aben bahasa Madura, tapi bahasa Jawanya panjenengan, panjenengan. Kalau bahasa Maduranya yang halus ajunan, panjenengan. Itu halus dan tidak menyakitkan pada orang lain. Kalau daerah yang lain tingkat bahasanya saya tidak tahu. Setahu saya hanya ada di bahasa Jawa dan bahasa Madura. Bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan. Bahasa Inggris tidak juga mengenal tingkatan yang 3 tadi. Bahasa Arab juga tidak mengenal 3 tingkatan. Yang lain saya tidak tahu. Maka gunakanlah bahasa yang sopan tadi kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Bahkan kepada orang yang lebih rendah dari kita. Kita kepada adik lebih rendah. Atau orang yang lebih rendah usianya. Ataupun pangkatnya. Ataupun tingkatan sosialnya. Ya kita gunakan kata yang halus. Kepada penjual sales yang datang ke rumah kita. Kita gunakan. Kita pilih pilihan kata yang tidak menyakitkan. Atau kepada pengemis minta-minta yang datang kepada kita, kita gunakan perkataan yang halus. Orang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita tidak mau beri, bilang saja, mohon maaf Bu ya, belum bisa ngasih, insya Allah besok atau lain kali. Kan sopan. Sudah tidak ngasih, kita keluarkan kata kasar. Kau no, tidak ada. Minta saja, kerja sana. Sudah kita usir, kita tidak beri, kemudian kita sakiti, tidak boleh. Pada orang yang lebih rendah, apalagi orang yang setingkat, apalagi yang lebih tinggi, baik usia maupun tingkatannya. Begitu para pemirsa sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan hanya teori. Saya ingin setelah selesai episode ini langsung dirubah memakai bahasa yang halus, langsung berubah. Jangan kalau tadi biasa memakai kata kasar atau tidak halus, sekarang berubah. Jangan melempar kesalahan pada orang lain. Bagaimana saya bisa halus? Dia yang kasar. Kata dia, gimana saya mau halus? Dia dulu yang kasar. Jangan perhatikan siapa saja, yang penting diri kita mulai sekarang saya bertekad akan memakai kata yang halus kepada siapa saja. Baik orang tadi halus kepada kita maupun dia kasar kepada kita. Tetap kita pakai kata-kata yang halus. Lemes, tidak menyinggung perasaan orang. Walaupun dia kasar, kita pakai bahasa yang halus. Insya Allah lambat laun nanti akan berubah. Suami yang selalu diomeli, dicereweti oleh istrinya, jangan melempar kesalahan pada istri. Mulai dari suami tadi.
Kita bagian suami, kita perlakukan kata-kata yang halus pada suami, pada istri, walaupun istrinya cerewet, berkata-kata kasar, kita tetap, sayangku, alangkah cantiknya kamu hari ini. Suami istrinya aja, weh jangan gitu, sudah tua. Ya kita, aduh adikku, kalau bukan kamu yang cantik siapa lagi? Tetap begitu ya. Suami ini, suami, istri juga begitu. Suaminya keras, kasar, menyakitkan, si istri tetap memakai cara tadi, harus berkata yang lemah lembut. Suaminya marah, cerewet, mengumpat, mengemeli, istrinya langsung tetap memakai kata yang halus, pegang tangan suaminya, suamiku, kalau kamu keras begitu, siapa lagi yang saya ikuti di dunia ini? Hanya kamu sayang. Aduh, apa ada suami yang kuat mendengar kata-kata istri seperti itu? Tidak kuat, pasti luluh, pasti runtuh. Bahkan kalau suami yang hebat, bisa saja dia langsung memeluk istrinya, menciumnya, dan keluar air mata penyesalan. Begitu pemirsa sekalian, untuk adik-adik ini ya, yang belum punya suami atau istri, kemana berubahnya? Ya berubah kata-kata yang bagus dan sopan kepada teman, kepada kolega, teman sekelas, teman di kantor, teman di jalan, kita perlakukan kata yang sopan, yang halus. Saya tidak setuju, menurut saya salah. Beberapa ada satu stasiun televisi asli Surabaya yang mengatakan bahwa aslinya salam Surabaya itu adalah cuk katanya. Menurut saya salah. Itu bukan salam asli Surabaya, karena itu salam yang mengumpat dan menjelekkan. Terkesan akrab tapi itu kasar, bukan cuk. Bukan. Itu salah. Jadi jangan biasakan berkata yang kasar kepada teman. Teman di warung, teman di kelas, teman di kampung, jangan kasar. Kalau memanggil, panggil dengan kata yang lembut dan halus, yang sopan. Begitu saya kira semua pemirsa, adik-adik sudah ya, mbak, kakak, paman-paman, ibu-ibu, bapak-bapak, mulai setelah selesai episode ini harus berubah menjadi memakai kata-kata yang sopan. Mulutmu, peribahasa mulutmu harimaumu, kata peribahasa. Jadi dengan mulut ini bisa mencakar, bisa menggigit orang lain dengan mulut saja. Jadi gunakan perkataan yang halus dan sopan. Kalau di hadis Nabi, man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkata yang baik. Atau kalau tidak bisa, diam saja. Lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata baik, ya diam saja. Tidak usah berkata. Kalau perkataan itu tidak baik, bisa melukai orang, menyakiti orang lain, atau salah. Diam. Baik diam. Tahan. Tahan. Bahasa Inggrisnya apa? Keep your mouth. Tahan mulutmu. Jangan sampai diumbar, dilepaskan untuk hal yang tidak jelas, apalagi bisa menyakiti orang lain. Sudah cukup? Begitu para pemirsa sekalian, saya kira sudah cukup episode kali ini. Saya ucapkan matur sekelangkung, matur nuwun. Thanks you very much. Syukron kathiron. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.